Apa sih? Mana ya? Ini kita tutup dulu ya. Lokal host. Satunya database, satunya aplikasi kita. Materi hari ini tentang CRUD ya, membuat aplikasi CRUD. Nah, kemarin kita hitung, kita buat aplikasi segitiga ya, submit ya, ini submit. Sekarang hari ini kita bahas mengenai bagaimana menampilkan isi tabel ini ke aplikasi kita. Kita lihat aplikasi kita itu kayak apa sih? Sheet 2C, 2A ini. Ini kemarin ya. Jadi kita masukkan di sini 12, alasnya 3 gitu ya. Hitung segitiga siku. Nah, ini masuk data tersimpan. Sekarang kita masukkan di sini, tampilkan tabelnya, isi tabelnya. Kita cek di sini, ini yang terakhir ya. Kita buat ini agar tampil di sini ya, di aplikasi. Jadi kita ngoding, kita buka Visual Code. Kita buka folder Sheet 2C. Oke. Ya, ini latihan 8 kemarin. Ini latihan 8. Kita buka ini latihan 8. Nah, kita cek. Oke, ini basis data. Oh, ini koneksinya ada di sini ya. Nah, sekarang kita pindah koneksi ini ya. Koneksi ini kita pindah. Ya. Ada yang di lab ya? Ada yang di lab ya? Kalau di lab ini tak kirimin filenya ya. Kalau barangkali apa namanya mau belajar ini ngoding ya. Atau jangan-jangan yang di lab sudah pulang, apa namanya? Sudah canggih ya. Yang di rumah aja deh. Atau siapa aja deh. Nah, ini ya. Database-nya ada sendiri ya buat ya. Latihan 8, silakan dibuka. Nah, kalau sudah itu kita pindah yang ini connection ini harus ada di atas ya, di baris pertama, baris atas sendiri ya. Karena kan PHP ini kan prosedural, dia struktural apa namanya. Cara bacanya interpreter, baris per baris dia, dari atas turun ke bawah. Sama seperti orang. Nah, karena itu baris ini kan baris yang terakhir. Nah, syaratnya adalah koneksi ini harus terambil di awal biasanya, diletakkan di awal. Jadi kita cut gini ya, kita cut kemudian ditempel di awal. Awal itu yang mana? Boleh di atas ini nomor 1, boleh di sini ya. Sesuai dengan urutan aja deh. Jadi sebelum input ya, sebelum input. Jadi kita tandai di sini koneksi database. Tempel di sini. Nah, ini on new MySQL ini localhost. Jadi ini dari sini. Kenapa dipindah sini? Karena urut-urutannya. Urutan pertamanya harus ini dulu. Supaya dia bisa memanggil isi database. Baik, sekarang kita buat tabel. Tabelnya itu bukan di sini, tapi di bawah setelah fill set ya. Setelah fill set, sesuai dengan gambar ini. Ya, desain ini. Jadi setelah fill set ini, kotak ini, ada di sini tabelnya. Mari kita buat tabel
Sini ya. BR dulu, BR. Yang tabel. Dan tabel itu juga ada kepalanya di head gitu ya. Kemudian ada heading, tabel heading. Tabel heading itu untuk judul. Heading ini ada di berapa ini? Ada berapa kolom? Kolomnya disesuaikan dengan kolom yang ada di sini, apa namanya? Ini ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kolom ini ya. Ada 6 kolom. Jadi kita sesuaikan di sini ada 6. PH sesuai gini. Ya, 6. Ini bagian heading. Kita tandai di sini misalnya nomor. Nomor kemudian ini apa ini? S, sisi miring. Gitu ya. Sisi miring S. Yang namanya A, alas A. Tinggi. E. Ini ada luas, kemudian ini ada keliling ya. Ini untuk heading. Sekarang di bagian body. Nah, bagian body kita tulis ini T body. Nah, T body ada TR biasanya. TR itu T table row baris ya. Dalam row baris tadi ada divide, ada kolom-kolom divide pemisah. Ya. Ini table divide. Table divide kolom-kolomnya ada berapa? Sesuai dengan ini ada 6 ya. Ada 6 berarti kita copy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik. Nah, ini tabelnya ya. Nah, kalau kita simpan, hasilnya adalah kayak gini. Ya, ini ya. Nomor sisi miring, cuma nggak ada garisnya. Garis Anda kasih garis sendiri ya. Nah, garis sendiri Anda bisa menggunakan style ya. Stylenya ada lari ke atas ini ya. Style. Misalnya tabel tadi, tabel. Ketika aja tabel di sini, kemudian ada T-head gini. T-head. Ada lagi ada T-body misalnya. Tinggal dikasih garis. Nah, garis itu bahasa Inggrisnya border. Line. Batas gitu ya, border ya. Kasih batas. Misalnya kasih 1 px gitu ya. Jenis garisnya solid gitu ya, black warnanya. Ya kalau kita lihat ya hasilnya adalah ini ada garis ya. Cuma belum ada apa namanya kolom-kolom baris-baris tadi ya. Nah, kolom-kolom baris-baris kolom-kolomnya TH ya. TH-nya dikasih. Ya, kita lihat hasilnya adalah ini ada kolom-kolomnya ya. Kemudian ada baris bawahnya ya, bawahnya itu ada kolom TD juga ya. Nah, TD. Kolom TD-nya gimana? Nah, ini ada apa namanya? Ada kotak-kotaknya. Nah, dan kotak-kotaknya kosong ya, karena yang kosong inilah isinya isi tabelnya ya. Jadi yang kosong itu isinya ini ya. Jadi ada menu-menu ini edit sama delete gitu ya. Kopinya belum, agak sulit nih. Edit sama delete. Nah, kita buat di sini nanti berarti ini ada satu kolom lagi ya. Kolom lagi kita buat di sini satu kolom. Nah, ini kan ada 6, kita tambahin lagi satu kolom TH. Nah, satu kolom namanya aksi gitu ya. Action gitu ya. Oke, ini kita
tambah juga satu kolom DD. Nah, karena di sinilah isi tabel itu, maka kita sisipkan script PHP di sini ya. Nah, script PHP-nya gini. Ya. Nah, di sini kita query ya. Query result. Nah, kita buat di sini panggil ambil atau tampilkan data. Tampilkan isi tabel. Segitiga siku. Caranya tampilkan pakai SQL ya. Result gitu ya, result, kemudian isi, misalnya isi tabel gitu ya. Result berarti kita cek tadi connection-nya apa namanya? Lupa. Connection-nya adalah con misalnya. Connection. Oke, kita masukkan sini con. Con. So, query di sini. Query, perintah query-nya adalah yang di query adalah SQL-nya yaitu select bintang from segitiga siku. Nanti urut-urutannya di order by. Order by berarti di sini order by. Urutnya apa? Yang terbaru di atas misalnya. Berarti ID-nya ID yang ini, ID ini diurut. Jadi mulai dari atas dulu ya. Kayak gini ya. Nah, kita klik ini. Nah, ini tiganya ada di atas. Maka ini adalah descending ini ya. Perintahnya ini ya. Nah, jadi select bintang from segitiga siku order by segitiga ID descending. Nah, karena itu kita tulis di sini order by ID descending. Nah, ini ya. Kemudian ini baru query-nya. Setelah query kita tampilkan isi tabelnya berulang kali ya. Isi tabelnya kayak apa ini ya. Jadi satu script baris diulang lagi, script berikutnya diulang lagi, script berikutnya itu ya diurut. Berarti pakai apa perulangan ya? While yang ini while baris itu bahasa Inggrisnya row ini ya, row sama dengan isi tabelnya tadi ya. Berarti ada result isi ya, r isi tadi ya. Ini di fetch array ya, tampilkan isinya fetch array ini. Ini pakai fungsi MySQL assoc itu yang ada di MySQL. Jadi ini boleh dihafal ini ya. MySQL. Lalu kode di dalam kode ini adalah isinya ini ya. Ya, isinya ini makanya kodenya dihapus ya. Jadi ini sampai sini kan satu baris ini ya. Jadi ini satu baris ini isinya perulangan isi tabel. Nah, kalau sudah ditutup gini, ya, nggak ada error. Oke, kita sekarang giliran memasukkan isi tabel. Isi tabel diurut ya, urut berdasarkan nama kolomnya ini, ID, S, A, T, tuas, link. Di echo ID, caranya panggil gini row, karena array adalah kita sebut di sini ID. Ini untuk menampilkan tadi. Berikutnya kita copy aja ini ya. Nah, supaya mudah kita copy, nanti tinggal di apa namanya copy lagi. Berapa? 6. Nah, satunya lagi bukan itu tapi cuma TD doang. Isinya adalah tombol ada del dan edit misalnya gitu ya. Tombol delete dan edit. Sekarang yang ini diganti sesuai dengan nama kolom tadi. Nomor pertama adalah S tadi. S, kemudian ada A, ada T, ada kelas, T luas, ya luas. Ada lagi apa namanya? Keliling.
Nah, ini gampang ya. Nah, cuma gini aja. Nanti kita cek di sini hasilnya. Kita tinggal enter aja. Nah, ini sudah ya. Muncul di sini urutannya 3, 2, 1. Nah, kita masukkan lagi 12. 12 sudah. 12 kemudian 12 misalnya. 1, 2, 3. Ya, simpan. Nah, ini muncul ya. 4, 12 nih. Jadi yang dari sini-sini sudah muncul di sini. Wah, persis ya. 25, 470. Nah, persis ya. Kemudian kita masukkan lagi misalnya apa? 110 ya. Tambah 412. Nah, ini ya. Dan seterusnya. Sekarang kita bikin tombol delete ya supaya bisa dihapus datanya ini, misalnya ada yang keliru misalnya dihapus. Nah, gimana caranya? Mari kita buat delete. Tombol delete yang ini ada beberapa cara ya. Bisa menggunakan hyperlink ya. Hyperlink. Jadi pakai link atau pakai tombol boleh ya. Sekarang kita pakai link aja paling gampang ya. Arif pakai link. Dua dan tutup. Nah, ini kita setir. Juga dengan edit ya. Nah, edit juga kita buat Arif dan 2 dan edit. Nah, sekarang biasanya ini dikasih tagar gini ya, kalau kosong sementara. Tapi kita belum mau diisi nih ya. Kalau mau diisi tinggal di ketik hyperlinknya. Caranya ngetik hyperlink latihan 8 nih. Berarti kita ketik sini latihan 8 PHP tambahi tanda tanya gini ya, tanda tanya. Tanya ini del gitu ya. Yang mau di delete yang ID nomor berapa? Berarti yang ID-nya kita ambil dari sini ya, ID-nya. Jadi ini ada ID ini kita copy, tempel di sini ya, sama dengan ID yang mau dihapus yang nomor berapa? Nah, klik gitu. Ini ya. Sudah kita simpan. Jadi kalau kita cek di sini, misalnya di refresh saja supaya ngisi lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, idealnya ini ada nomor 6. Ini nomor 6. Kalau kita arahkan pointer di sini, dia akan gede juga ya. Kita gedein dulu. Nah, jadi kalau pointer ini kita arahkan di sini, nomor 6, 5. Di bawah ini ya. Nah, ini sudah. Tapi kalau yang edit belum ya. Editnya masih berupa tag ya. Nah, sekarang kita kalau klik nomor 6, hapus. Diklik apa yang terjadi, ya, nomor 6-nya muncul di sini nih. Ya, jadi nomor 6 ini yang kita hapus ya. Di URL ini. Nomor 5, del. Nah, ini jadi 5. Nomor 6, del. Nah, maka dari itu kita hapus. Perintah untuk menghapus. Perintah menghapus ada di atas setelah input nih ya. Jadi setelah input ada di atas. Makanya kita buat dulu di sini del gitu ya. Del sama dengan ini kalau ada apa namanya script del, apa namanya variabel del, dia langsung eksekusi ya. West del, tadi kan del ya. Kemudian ini kalau tidak ada del, kalau ada del ya eksekusi del. Kalau tidak ada dikasih nul. Nah, jadi hapusnya setelah ini ya. Nah, baik, artinya hapus ya. Hapus dijalankan apabila ada nilai del. Jadi kalau ada delnya itu ada nomor 6 misalnya, maka itu jalankan hapus. Berarti kita
buat perintah ini ya. If del bernilai ya. If del is set gitu ya. Del lalu di apa namanya? Di eksekusi hapus. Karena del itu isinya angka, kita bisa tambahkan di sini dan is numerik gitu. Harus angka misalnya. Del. Di delnya itu harus angka del. Numerik. Kita jalankan penghapusan. Kalau bukan angka, dia nggak jalankan. Nah, penghapusan itu query ya. Query. Maka kita langsung jalankan koneksi ya, sudah connect berarti kita eksekusi. Eksekusinya perintahnya kayak apa? Perintah kayak ini. Jadi con query, jadi langsung jalankan query-nya. Bisa jadi gini, con query ya. Namanya del ya, perintahnya itu pakai string gini ya. Delete from segitiga siku. Ya. Where ID sama dengan ID-nya adalah del ini ya. Del. Oke. Nah, ditambahi petik lagi. Nah, kalau sudah begini dieksekusi, dia hilang, sudah hapus. Maka kita berikan echo di sini, echo. Kalau seandainya kita ingin tahu apa nilainya sudah berhasil atau belum, ya kita kasih sini hapus. Hapus sama dengan kong. Hapus. Jadi kalau dia periksa hapusnya bernilai tadi ya true, seperti kemarin ya true, maka hapus ya. Kalau dia bernilai true benar, maka data berhasil dihapus. Itu data berhasil dihapus. Ya. Tapi kalau nggak berhasil, else gitu ya. Else itu data gagal. Data belum dihapus. Belum dihapus. Susah betul. Ya, siap. Ini ya. Ini bahaya sih sebenarnya caranya langsung hapus itu kan bahaya. Nggak bisa dikembalikan soalnya. Baik, kita mulai sekarang nomor 6. Nomor 6 ini kita hapus. Apa yang terjadi? Ya, 5 hilang ya. Ini data berhasil dihapus. Oke, ya, nomor berapa? Nomor 2 kita hapus, delete. Ya, nomor 2-nya hilang. Jadi kalau kita tambah, nomor 6 tadi nggak nambah ya. Contoh nih, saya masukkan lagi angka ini. Ya. Nah, dia akan lompat jadi nomor 7, bukan 6 yang kosong tadi udah dihapus ya. Kalau sudah dihapus ya hilang dia ya. Gimana? Tuh ya. Nah, jadi ini 7. Duanya juga hilang sudah. Kebalikan lagi. Tapi bikin nomor baru naik. Jadi itu ya. PR Anda adalah hari ini membuat editnya ya, dikerjakan di rumah sendiri ya. Tambahkan edit. Nah, gimana caranya edit? Edit itu harus menampilkan ini, tapi ada nilainya di sini ya. Jadi kalau saya klik ini edit, berarti di sini muncul ada nilainya ya. 7 atau berapa itu ya. Nomor berapa? 12, nah 1, 2, 3 ini muncul juga sini. Itu ya. Nah, itu tugas Anda PR di rumah. Oke ya, ini jelas ya. Nanti kalau setelah ini ada ikuti lagi di rumah kalau Anda nggak cuma nonton doang, niscaya kesulitan Anda nanti akan mengerjakan tugas gitu ya. Jadi ini tugasnya udah kelihatan ini ya. Nah, bisa ya kira-kira ya. Halo. Jadi Bisa, kalau Pak. Anda di rumah
kerja bareng nanti diskusi dengan teman-temannya yang sudah bisa. Yang belum bisa belajar gitu ya. Jadi nggak dibiarin salah gitu ya. Udah dibiarin salah, nggak ada usaha untuk memperbaiki diri sendiri ya akhirnya dapat jelek nanti nilainya, ngulang lagi gitu. Baik, itu saja. Ada yang ditanyakan? Jadi ini bisa diikuti di rumah. Ini udah tak rekam, jadi nanti bisa dicek di rumah ya. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini temuan hari ini. Ya, jangan lupa minggu depan kita bahas lagi tentang edit, dikerjakan dulu di rumah. Sampai ketemu, insya Allah selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.